Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudara-saudara sekalian, hari ini Kamis 5 November 2020, BPS Provinsi Maluku Utara kembali merilis berita resmi statistik terkait dengan pertumbuhan ekonomi dan angkatan kerja. Yang pertama ingin saya sampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Beberapa peristiwa yang bisa dicatat pada triwulan 3 2020 ini, beberapa diantaranya bahwa belanja negara, belanja dari APBN pada triwulan 3 ini cukup meningkat, kemudian juga belanja untuk pegawai dan juga belanja oleh pemerintah daerah. Di samping itu juga belanja modal baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah juga di triwulan ketiga ini mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Fenomena ini biasa terjadi pada setiap tahun karena untuk belanja barang dan belanja modal seringkali terrealisasinya pada triwulan ketiga. Di samping pengeluaran dari APBN juga ada realisasi penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri yang secara nominal nilainya juga meningkat. Misalnya seperti penanaman modal asing yang tercatat di BKPM pada triwulan 3 2020 ini naik sebesar 235,66% atau dengan nilai nominal 758,6 juta US dollar. Begitu juga dengan penanaman modal dalam negeri. Realisasinya pada triwulan ketiga ini sebesar 357 miliar lebih atau naik sebesar 115,44%. Di samping itu juga ada penyaluran kredit pada triwulan ketiga ini mencapai 9,64 triliun rupiah. Dan tercatat juga bahwa nilai ekspor luar negeri pada triwulan ketiga ini mencapai 256,85 juta US dollar atau naik sebesar 41,39%. Secara spesifik tercatat juga bahwa volume ekspor luar negeri untuk komoditas ferronikel ini naik sebesar 23,82%. Catatan lain yang dapat disampaikan pada triwulan 3 2020 ini diantaranya nilai impor luar negeri mencapai 502,9 juta US dollar, naik 59,11% jika dibandingkan dengan triwulan 2 yang lalu. Kemudian penggunaan bahan baku dan bahan penolong oleh industri berdasarkan data impor luar negeri tercatat terjadi kenaikan sebesar 34,46% dibandingkan dengan triwulan 2 yang lalu.
Komoditas lain adalah terjadi peningkatan produksi biji besi sebesar 43,76% dan juga pada sektor perikanan, yaitu untuk komoditas ikan tangkap naik 13,5%. Kemudian juga dapat disampaikan bahwa ekspor antar provinsi untuk komoditas kopra juga mengalami kenaikan, begitu juga untuk komoditas buah pisang. Kemudian produksi padi juga pada triwulan ini mengalami peningkatan. Hanya saja untuk jenis komoditi yang lain seperti kelompok tanaman palawija, jagung, ubi kayu, dan ubi jalar ada kecenderungan turun produksinya. Dan hal lain yang bisa disampaikan adalah bahwa pengadaan semen pada triwulan ketiga ini juga mengalami kenaikan. Nah, itu adalah beberapa fenomena atau catatan-catatan penting yang dapat disampaikan, yang sedikit banyak ada keterkaitan atau saling berinteraksi terhadap dinamika perekonomian yang ada di Maluku Utara. Berikutnya saya ingin menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara. Jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019 yang lalu terhadap triwulan 3 2020 ini, perekonomian ekonomi Maluku Utara tumbuh 6,6%, di mana PDRB atas dasar harga konstan pada 2019 triwulan ketiga sebesar 6.652,6 miliar rupiah, dan pada triwulan 3 2020 ini sebesar 7.095,9 miliar rupiah. Nilai nominal tersebut jika dibandingkan dengan triwulan 2 yang lalu, yaitu sebesar 6.581,4 miliar rupiah, itu artinya naik sebesar 7,82%. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Maluku Utara triwulan 3 2020 dibandingkan dengan triwulan 3 2019 tumbuh sebesar 3,20%. Saudara-saudara sekalian, di slide berikutnya adalah gambaran tentang laju pertumbuhan PDRB triwulanan. Jika kita ingin melihat perkembangan mulai dari tahun 2017 hingga 2020, baik itu pertumbuhan triwulanan year on year maupun pertumbuhan triwulanan Q to Q-nya. Selanjutnya kita berpindah ke pertumbuhan PDRB menurut lapangan usaha. Grafik ini memberikan gambaran pada kita bahwa
lapangan usaha yang terbesar, yang pertumbuhan PDRB terbesar adalah pada kelompok lapangan usaha akomodasi dan makan minum. Kemudian dari lapangan usaha pertambangan. Ada 4 lapangan usaha terbesar yang menopang pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara selain akomodasi, pertambangan, transportasi, juga industri pengolahan. Kemudian slide berikutnya, kalau kita perhatikan secara struktur terlihat bahwa lapangan usaha industri memberikan andil yang cukup besar di triwulan 3 ini. Kalau diperhatikan dengan triwulan yang sama pada 2019, ini tentu suatu nilai yang cukup tinggi perubahannya, karena pada triwulan 3 2019 terkontraksi hingga minus 22,07%. Di slide berikutnya dapat kita lihat secara lebih rinci bahwa pertanian tumbuh sebesar 0,22% jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019 yang lalu. Hal yang bisa dicatat adalah bahwa pada triwulan ini kategori pertanian ditopang oleh perkebunan, perikanan, dan hortikultura. Kemudian adanya ekspor antar provinsi yang mengalami peningkatan, khususnya produk perkebunan seperti pala, puli, dan kopra. Kemudian di lapangan usaha perdagangan terkontraksi sebesar 6,03%. Ini fenomena yang ada, terjadi penurunan penjualan motor dan mobil, dan juga mungkin disebabkan oleh indikasi penurunan minat beli masyarakat. Kemudian di slide berikutnya adalah administrasi pemerintahan tumbuh 2,43%. Kali ini terlihat dari peningkatan belanja pegawai yang bersumber dari APBD sebesar 11%. Hal yang sangat menggembirakan adalah lapangan usaha industri pengolahan yang tumbuh sebesar 106,98%, dan ini tentu ditopang oleh ekspor dari Provinsi Maluku Utara berupa produksi ferronikel yang mengalami peningkatan sebesar 297%. Lapangan usaha pertambangan tumbuh sebesar 1,86%. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan produksi biji besi, dan juga terjadi peningkatan produksi biji nikel.
Saudara-saudara sekalian, sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan 3 2020 ini yang tertinggi yakni sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara triwulan 3 2020 ini year on year jika dibandingkan dengan triwulan 3 2019 bersumber dari industri pengolahan yaitu sebesar 7,15%. Sekarang kita berpindah ke slide berikutnya. Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran. Selain ini memberikan gambaran pada kita bahwa persentase terbesar adalah pada kelompok pengeluaran PMTB, pembentukan modal tetap bruto yaitu sebesar 56,61%, kemudian diikuti oleh ekspor luar negeri. Beberapa pengeluaran untuk konsumsi yang seperti biasanya penopang pertumbuhan ekonomi. Nah, dari kondisi triwulan 3 ini terlihat bahwa besarannya masih kisaran 10 di bawah 10%. Di slide berikutnya adalah struktur dan pertumbuhan menurut pengeluaran. Jika dibandingkan antara triwulan 3 2020 dengan triwulan 3 2019 pada masing-masing kelompok pengeluaran. Pengeluaran terbesar itu dari import luar negeri, kemudian dari juga PMTB dan ekspor luar negeri. Sekarang kita ingin masuk lebih detail. Pertama, terkait dengan pembentukan modal tetap bruto yang tumbuh sebesar 9,71%. Beberapa hal yang bisa disampaikan bahwa belanja modal APBD terjadi penurunan sebesar 7,68%. Kemudian belanja modal APBN juga menunjukkan penurunan. Hanya saja impor mesin dan pesawat mekanik ini menunjukkan peningkatan sebesar 63,95% dan juga yang mengalami peningkatan
sebesar 29,22% adalah mesin dan peralatan listrik. Kemudian kalau kita perhatikan konsumsi rumah tangga yang tumbuh hanya 0,18%, fenomena yang ada bahwa kebijakan pemerintah untuk mengatasi pandemi COVID-19 ini seperti work from home, juga school from home, penutupan mall, physical distancing, sudah barang tentu mempengaruhi konsumsi rumah tangga secara langsung. Kemudian berdasarkan informasi lain yang didapat dari hasil survei SKKRT, pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar 6,63%. Kemudian pada bulan November ini terjadi inflasi sebesar 0,92%. Nah, hal yang lain yang perlu juga menjadi catatan kita adalah adanya peningkatan nilai tabungan sebesar 13,13%. Kemudian pada kelompok pengeluaran lainnya, yaitu ekspor luar negeri, tumbuh sebesar 88,51%. Ini tercatat beberapa fenomena yang bisa disampaikan, di antaranya bahwa ekspor luar negeri menunjukkan peningkatan sebesar 31,35%. Kemudian ekspor biji nikel menurun sebesar 89,39%. Dan terjadi peningkatan sebesar 305,90% pada komoditas ferronikel. Kelompok pengeluaran berikutnya yaitu konsumsi pemerintah. Ini tumbuh sebesar 0,94%. Hal-hal yang bisa disampaikan sebagai gambaran yang berkaitan dengan konsumsi pemerintah ini, yaitu kebijakan pemberian gaji ke-14 untuk pegawai negeri sipil, kemudian pengeluaran APBN yang naik sebesar 1,24%, dan juga realisasi APBD turun sebesar 7,72%, dan adanya belanja pemerintah untuk penanganan pandemi COVID-19. Berikutnya adalah konsumsi lembaga non-profit. Ini terkontraksi sebesar 7,44%. Beberapa hal yang menjadi catatan terjadinya kontraksi ini antara lain bahwa pengeluaran konsumsi akhir LNPRT ini terkontraksi
sebesar 32,32%. Kemudian adanya keputusan Menteri Agama yang tidak memberangkatkan jamaah haji pada tahun 2020 ini. Kemudian juga adanya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang terkait dengan pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang menyebabkan penundaan pilkada serentak untuk beberapa wilayah di Provinsi Maluku Utara. Terakhir adalah pengeluaran berupa impor luar negeri, ini tumbuh 45,48%. Hal-hal penting yang menjadi catatan kita bahwa adanya peningkatan impor sebesar 35,33% dan juga terjadi peningkatan impor yang signifikan berupa mesin, pesawat mekanik, dan peralatan listrik. Sehingga kalau diperhatikan dari beberapa kelompok pengeluaran tadi, maka sumber pertumbuhan ekonomi Maluku Utara triwulan 3 ini yang terbesar adalah dari kelompok pengeluaran ekspor luar negeri sebesar 25,93%. Demikian saudara-saudara sekalian yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya saya berpindah berita resmi statistik tentang keadaan ketenagakerjaan di Maluku Utara. Seperti halnya yang disampaikan oleh Kepala BPS tadi yang sudah dirilis secara nasional, bahwa keadaan ketenagakerjaan ini dihitung berdasarkan survei yang dilakukan BPS secara nasional dengan jumlah sampel sebesar 300.000 rumah tangga seluruh Indonesia. Khusus untuk Maluku Utara, jumlah sampelnya sebesar 4.160 rumah tangga. Sejalan dengan kebijakan nasional, maka pelaksanaan survei angkatan kerja di Maluku Utara juga mengikuti prosedur standar yang ditetapkan oleh BPS yang menambahkan pertanyaan terkait dengan dampak COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Dan hasil estimasi dari hasil Sakernas ini juga sudah didasarkan pada proyeksi Supas 2019. Beberapa informasi yang bisa disampaikan dampak COVID-19 ini terhadap ketenagakerjaan, diantaranya terjadi disrupsi pada kondisi ketenagakerjaan, kemudian dampak COVID-19 pada ketenagakerjaan ini tidak hanya diukur dari besaran
TPT. Selain pengangguran, perlu juga diperhatikan beberapa pekerjaan yang hilang akibat pandemi dan komponen dari dampak COVID-19 terhadap pasar kerja yang berupa pengurangan jam kerja. Ada beberapa informasi atau keterangan yang bisa didapat, yaitu pengangguran karena COVID, bukan angkatan kerja karena COVID, juga bisa sementara tidak bekerja karena COVID, dan juga penduduk yang bekerja mengalami pengurangan jam kerja karena pandemi COVID juga. Di slide berikutnya, saya ingin menyampaikan struktur ketenaga kerjaan di Maluku Utara kondisi Agustus 2020. Penduduk usia kerja sebanyak 906,3 ribu orang. Ini mengalami peningkatan sebesar 15.100 orang. Dari 906.000 orang tersebut, terdapat 582.500 orang yang merupakan angkatan kerja. Di antaranya sebanyak 552.500 orang bekerja dan sisanya sebesar 29.900 orang pengangguran. Terjadi peningkatan sebanyak 2.100 orang. Di slide berikutnya adalah gambaran tentang tingkat partisipasi angkatan kerja menurut jenis kelamin. Bahwa partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih banyak jika dibandingkan dengan yang perempuan. Kondisi seperti ini juga terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, baik itu 2019 maupun 2018 yang lalu. Pada periode Agustus 2019 hingga 2020, terjadi penurunan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki sebesar 0,33% dan untuk TPAK perempuan terjadi penurunan sebesar 1,22%. Slide berikutnya memberikan gambaran struktur lapangan pekerja utama di Provinsi Maluku Utara pada kondisi Agustus 2020. Seperti halnya gambaran nasional, pada lapangan pekerjaan utama di sektor pertanian ini cukup besar,
yaitu sebesar 42,67%. Kemudian pada sektor perdagangan juga penyediaan akomodasi dan air minum sebesar 14,39%. Lalu di urutan ketiganya adalah administrasi pemerintahan. Kalau tadi kita perhatikan secara nasional bahwa 3 besar, satu diantaranya itu termasuk industri. Hanya saja untuk Maluku Utara di sektor industri sebesar 5,70%. Kemudian di pertambangan dan penggaliannya 2,77%. Meskipun kita ketahui bahwa dari sektor pertambangan ini perekonomian Maluku Utara banyak ditopang dari produk ekspor dari hasil pertambangan. Di slide berikutnya adalah gambaran terkait status pekerjaan utama. Kita lihat bahwa sebesar 31,60% merupakan buruh, karyawan atau pegawai. Kemudian di urutan kedua sebesar 25,12% itu berusaha sendiri. Lalu sebesar 17,50% berusaha dibantu buruh tidak tetap, dan yang lainnya merupakan pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar, pekerja bebas ataupun berusaha dibantu dengan buruh tetap. Slide berikutnya adalah berdasarkan pekerja formal dan informal. Dikatakan pekerja formal jika berusaha dibantu buruh tetap atau bekerja sebagai buruh, karyawan, dan pegawai. Sementara pekerja informal yaitu pekerja-pekerja yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, kemudian pekerja bebas, dan pekerja keluarga atau pekerja yang tidak dibayar. Pada posisi Agustus 2020 ini, pekerja informal mengalami kenaikan sebesar 4,4% jika dibandingkan dengan Agustus 2019 yang lalu. Kemudian pekerja formalnya turun dibandingkan Agustus 2019 yang lalu. Hal ini mungkin saja terjadi karena banyak pekerja-pekerja formal yang diminta oleh perusahaannya untuk sementara tidak bekerja atau dirumahkan. Kemudian berdasarkan pendidikannya,
12,33% dari total penduduk adalah berpendidikan tinggi. Diploma ke atas. Sementara yang lainnya (3,33%) itu diploma 1, 2, dan 3. Lalu SMK ataupun SMA dan juga SMP. Grafik tersebut memperlihatkan bahwa terdapat 34,17% yang penduduk pekerja masih berpendidikan sekolah dasar ke bawah. Saudara-saudara sekalian, perkembangan pengangguran terbuka di Maluku Utara kalau kita perhatikan 2 tahun terakhir, bahwa pada tahun 2018 sebesar 4,63%, kemudian tahun 2019 Agustus sebesar 4,81%, dan pada Agustus 2020 sebesar 5,15%. Jadi terjadi kenaikan tingkat pengangguran terbuka, dan keadaan ini bisa saja akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang diterapkan untuk pengendalian COVID, ataupun keadaan terpaksa yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha yang dengan terpaksa mengurangi tenaga kerja atau bahkan memberhentikan para pekerjanya. Dari jumlah pengangguran yang ada, slide berikutnya memberikan gambaran kepada kita bahwa lebih besar terjadi di perkotaan jika dibandingkan dengan di pedesaan, baik itu di 2020 maupun di 2019, bahkan juga terjadi di tahun 2018 yang lalu. Saudara-saudara sekalian, slide berikutnya memberikan gambaran secara nasional posisi tingkat pengangguran terbuka Provinsi Maluku Utara jika dibandingkan dengan beberapa provinsi di Indonesia atau bahkan seluruh provinsi di Indonesia.
TPT tertinggi tercatat di Provinsi DKI Jakarta sebesar 10,19%, sementara yang terendah adalah di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 3,32%. Tingkat pengangguran terbuka di Maluku Utara 5,15% ini posisinya di tengah-tengah jika dibandingkan antara yang tertinggi dan yang terendah di masing-masing provinsi seluruh Indonesia. Kemudian di slide berikutnya juga memberikan gambaran kepada kita bahwa perubahan TPT menurut provinsi di tahun 2019 dengan tahun 2020. Seperti yang sudah disampaikan tadi, TPT Maluku Utara pada tahun 2019 sebesar 4,81, terjadi kenaikan pada tahun 2020 ini menjadi 5,15%. Selanjutnya, saudara-saudara sekalian, perlu juga kami informasikan bahwa dampak COVID-19 terhadap penduduk usia kerja ini pada kondisi Agustus 2020 terdampak kira-kira 97.200 orang dan menjadi pengangguran karena COVID sebesar sebanyak 1.700 orang yang bukan angkatan kerja karena COVID 1.200 orang, sementara penduduk usia kerja yang tidak bekerja terdampak COVID sebesar 6.500 orang dan sebanyak 87.800 orang terkena COVID pada kelompok penduduk yang bekerja tetapi sudah dikurangi masa atau terjadi pengurangan jam kerjanya. Saudara-saudara sekalian, dari total penduduk usia kerja sebanyak 906,3 ribu orang, terdapat 10,73% penduduk usia kerja yang terdampak COVID-19. Demikian Bapak dan Ibu saudara-saudara sekalian, berita resmi statistik yang disampaikan oleh BPS Provinsi Maluku Utara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.